Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang hadir dalam perjalanan batin ini, mari kita duduk sejenak dengan hati yang tenang. Tarik napas perlahan, rasakan udara memasuki dirimu, lalu hembuskan dengan penuh kesadaran. Katakan dalam hati, aku hadir di sini untuk menerima cahaya. Aku membuka diriku untuk penyembuhan. Aku mengizinkan nur ilahi menyentuh setiap bagian dari diriku. Ingatlah, setiap kata yang kita dengar malam ini bukan sekadar suara, melainkan pintu menuju kedalaman jiwa. Jadikan hatimu wadah yang lapang, kosongkan ia dari kebisingan sejenak, dan biarkan setiap kalimat ini menetes seperti embun yang menyejukkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajakmu untuk ikut menyertai perjalanan ini dengan sepenuh hati. Jika engkau merasakan resonansi dari apa yang tersampaikan, jangan ragu untuk meninggalkan jejakmu di ruang komentar atau berbagi pengalaman yang lahir dari dalam jiwamu. Karena setiap perjalanan akan lebih indah ketika kita berjalan bersama, saling menguatkan dan saling menyinari. Bab 1. Kesadaran akan luka yang tak terlihat. Ada luka-luka yang tidak bisa kita tunjukkan pada siapapun. Luka yang tak kasat mata, yang tidak berdarah, tidak membiru, namun terasa lebih perih dari segala luka fisik. Luka itu bersemayam di dalam dada, di ruang sunyi, yang hanya diketahui oleh dirimu sendiri. Ia mungkin lahir dari kehilangan, dari pengkhianatan, dari doa yang tak kunjung dijawab, atau dari beban hidup yang menumpuk tanpa jeda. Seringkali kita mencoba mengabaikannya, berpura-pura kuat di hadapan dunia, padahal jauh di dalam hati, kita sebenarnya sedang rapuh. Luka batin ini berbeda dengan luka tubuh. Jika tubuh terluka, kita bisa membalutnya dengan obat dan perban. Tetapi ketika hati yang terluka, kita tidak tahu di mana harus meletakkan perban itu. Kita hanya tahu bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang hilang, namun tidak bisa kita sebutkan dengan pasti. Dan luka seperti ini, bila terus disembunyikan, hanya akan tumbuh semakin dalam, membuat jiwa semakin letih, bahkan menjauhkan kita dari cahaya yang seharusnya kita bawa. Kebenarannya adalah, tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari luka. Kita semua pernah mengalami retakan dalam hidup, dan retakan itulah yang membuat kita mencari jalan pulang kepada Tuhan. Namun, perjalanan menuju penyembuhan selalu dimulai dari satu hal sederhana. Mengakui bahwa luka itu ada. Mengakui kelemahan kita, mengakui bahwa kita sedang membutuhkan pertolongan. Itulah yang akan membuka pintu langit. Sebab malaikat penyembuh hanya hadir ketika hati manusia berani berkata, "Ya Tuhan, aku tidak baik-baik saja. Aku butuh cahayamu. Jangan pernah merasa malu karena terluka." Luka bukan tanda bahwa kita lemah, melainkan tanda bahwa kita pernah mencintai, pernah berjuang, pernah menaruh harapan. Luka adalah bukti bahwa kita masih hidup. Namun jangan biarkan luka itu menjadi penjara. Sebab jika kita mampu menyerahkannya kepada cahaya, luka justru akan berubah menjadi pintu. Pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, dan pintu menuju perjumpaan dengan malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk menyembuhkan. Maka disinilah kuncinya. Beranilah untuk melihat ke dalam dirimu, menemukan luka yang selama ini kau sembunyikan, dan mengakuinya dengan rendah hati. Jangan lagi berpura-pura kuat di hadapan Tuhan, karena justru kelemahanmu itulah yang akan menjadi jalan. Malaikat penyembuh tidak datang kepada jiwa yang menyombongkan diri, tetapi kepada jiwa yang berani berkata jujur. Dan ketika kejujuran itu muncul, engkau akan merasakan bahwa langit pun mendengarkan, dan cahaya halus mulai turun, perlahan-lahan mengobati apa yang selama ini tidak mampu engkau sembuhkan sendiri. Bab 2. Membangun ruang sunyi dalam jiwa. Malaikat adalah makhluk cahaya, dan cahaya hanya bisa masuk ke tempat yang bersih serta lapang. Jiwa yang penuh kebisingan, dipenuhi pikiran yang berlarian, emosi yang tak terkendali, dan nafsu yang terus menuntut, tidak akan mampu merasakan kehadiran malaikat penyembuh. Maka langkah berikutnya adalah belajar membangun ruang sunyi di dalam batin. Ruang sunyi itu bukan sekadar diam tanpa suara, melainkan keadaan ketika hati mampu tenang meskipun dunia luar terus bergerak tanpa henti. Sunyi adalah anugerah yang lahir dari keberanian untuk berhenti sejenak. Saat engkau berhenti mengejar, berhenti melawan,
berhenti menutupi diri dengan kesibukan, maka engkau akan menemukan bahwa di dalam dirimu ada tempat yang tenang. Tempat itu tidak bisa dibangun dengan logika, melainkan dengan kesediaan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dalam keheningan, suara hati yang lembut mulai terdengar, dan dari sanalah cahaya penyembuhan perlahan masuk. Doa dan zikir adalah jembatan yang mengantar jiwa menuju sunyi. Ketika bibir mengucap nama Tuhan dengan khusyuk dan napas mengalir pelan dalam kesadaran, maka sedikit demi sedikit kebisingan pikiran mulai mereda. Hati yang tadinya berisik oleh kekhawatiran dan rasa takut, kini menemukan ritme baru yang selaras dengan irama semesta. Dan pada saat itu, ruang sunyi mulai terbuka lebar, memberi jalan bagi malaikat penyembuh untuk hadir dengan kelembutan mereka. Semakin sering engkau melatih keheningan, semakin jernih pula hatimu. Kejernihan hati ibarat cermin yang memantulkan cahaya ilahi tanpa distorsi. Malaikat penyembuh mengenali kejernihan itu seperti kupu-kupu yang tertarik pada cahaya lilin di tengah kegelapan malam. Mereka datang membawa kesejukan, menurunkan energi yang menenangkan, membasuh luka yang tak terucap dengan sentuhan lembut yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Karena itu, sediakanlah ruang di setiap harimu untuk berhenti sejenak. Duduklah dalam diam, tarik napas dalam, sebut nama Tuhan dengan penuh kelembutan, dan biarkan hatimu menjadi tempat yang lapang. Di sanalah ruang sunyi itu tumbuh, dan di dalam ruang itulah pintu interaksi dengan malaikat penyembuh benar-benar terbuka. Semakin engkau menjaga ruang sunyi itu, semakin mudah cahaya langit turun, menguatkan, menenangkan, dan menyembuhkan jiwa yang terluka. Bab 3. Kekuatan niat yang tulus. Segala perjalanan batin selalu dimulai dari niat. Tanpa niat, langkah kita hanya menjadi gerakan kosong yang tidak mengarah kemanapun. Malaikat penyembuh tidak datang kepada hati yang ragu atau sekadar mencoba-coba, karena getaran batin seperti itu terlalu lemah untuk memanggil cahaya mereka. Tetapi bila niatmu sungguh-sungguh, tulus ingin pulih, tulus ingin kembali pada cahaya, tulus ingin dekat kepada Tuhan, maka niat itu sendiri menjadi cahaya pertama yang membuka pintu langit. Malaikat tidak membaca kata-kata yang keluar dari mulutmu, mereka membaca bahasa hatimu. Hati yang penuh dengan kebohongan, kepura-puraan, atau sekadar ingin pamer, akan menutup dirinya sendiri dari cahaya. Namun hati yang jujur, meski hanya berbisik dalam diam, terdengar jelas di alam malaikat. Niat yang jernih akan mengirimkan gelombang lembut yang mereka tangkap, seakan ada sinyal cahaya yang memanggil mereka untuk mendekat. Ketulusan itu sederhana, namun tidak semua orang mampu menjaganya. Tulus berarti tidak ada pamrih tersembunyi, tidak ada niat untuk menjadikan kesembuhan sebagai alat kebanggaan. Tulus berarti engkau hanya ingin menjadi sehat agar bisa kembali mengabdi, agar bisa kembali menjalani hidup dengan hati yang bersih, agar bisa menyebarkan kebaikan bagi sesama. Dan niat seperti inilah yang membuat malaikat penyembuh tersenyum, lalu turun dengan izin Tuhan untuk menuntun langkahmu. Niat yang tulus ibarat kunci emas. Sekali engkau menggunakannya, pintu yang tadinya tertutup rapat akan terbuka, dan dari celah pintu itu, cahaya perlahan masuk. Engkau akan merasakan ada arus halus yang menyejukkan, seakan tubuhmu disentuh oleh sesuatu yang lembut, namun penuh kekuatan. Itulah jawaban dari niatmu. Itulah tanda bahwa malaikat telah mendengar panggilanmu. Karena itu, sebelum engkau melangkah lebih jauh, kuatkanlah niatmu di hadapan Tuhan. Katakan dalam hatimu, dengan jujur dan tanpa pura-pura, "Ya Allah, aku ingin sembuh, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi agar aku bisa kembali menjadi cahaya bagi orang lain." Niat seperti ini adalah doa yang paling murni, doa yang tidak membutuhkan kata-kata panjang, tetapi sanggup mengetuk pintu langit dan mendatangkan kehadiran malaikat penyembuh dalam hidupmu. Bab 4. Bahasa cahaya dalam doa. Doa bukan sekadar rangkaian kata yang keluar dari mulut. Doa adalah bahasa batin, bahasa jiwa, bahasa cahaya yang melampaui huruf dan suara. Banyak orang berdoa, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menyampaikan getaran hatinya kepada langit. Malaikat penyembuh tidak datang hanya karena kata-kata yang panjang, melainkan karena cahaya niat dan ketulusan yang tersembunyi di balik doa itu. Semakin murni doa yang engkau panjatkan,
semakin kuat pula cahaya yang terpancar darimu, dan semakin mudah malaikat mendekat untuk mendengar. Setiap doa yang keluar dari hati yang hancur memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada doa yang keluar dari hati yang penuh kesombongan. Karena hati yang hancur itu terbuka, tidak lagi memiliki dinding, tidak lagi menyembunyikan apapun. Ia pasrah sepenuhnya. Dan dalam kepasrahan itulah doa berubah menjadi cahaya yang menembus lapisan demi lapisan langit, hingga sampai kepada Sang Pencipta. Malaikat hanya menjadi perantara, pembawa doa itu agar lebih cepat sampai, dan pembawa cahaya penyembuhan untuk kembali menenangkan jiwa yang tulus berdoa. Bahasa cahaya dalam doa tidak selalu terdengar. Kadang ia hanya berupa keheningan yang dalam, sebuah tarikan napas panjang yang penuh kesadaran, atau air mata yang jatuh tanpa kata. Itu pun adalah doa, dan justru doa seperti itulah yang paling didengar. Malaikat penyembuh mengenali getaran dari doa yang sederhana, tanpa banyak permintaan, hanya kerinduan untuk kembali dekat dengan Tuhan. Dan kerinduan itu sendiri sudah cukup untuk memanggil mereka datang. Jika engkau ingin berdoa dengan bahasa cahaya, jangan terburu-buru. Duduklah dengan tenang, biarkan hatimu melembut, ucapkan nama Tuhan perlahan, lalu lepaskan segala beban yang ada dalam dirimu. Biarkan doa itu lahir dari kedalaman jiwa, bukan dari pikiran yang penuh perhitungan. Semakin lembut engkau memanggil nama Tuhan, semakin terang cahaya doa yang keluar, dan semakin mudah malaikat penyembuh menangkap getarannya. Maka jangan pernah meremehkan doa, sekalipun engkau merasa doamu kecil, singkat, atau sederhana. Tuhan tidak melihat panjangnya doa, tetapi melihat seberapa dalam hatimu mengucapkannya. Dan setiap doa yang jujur, yang keluar dengan bahasa cahaya, selalu menjadi pintu yang memanggil malaikat penyembuh untuk mendekat, membawa kesejukan, dan mengisi kembali ruang hatimu yang pernah hampa. Bab 5. Penyembuhan lewat nafas. Nafas adalah anugerah terbesar yang sering kita abaikan. Kita menarik dan melepaskan nafas ribuan kali dalam sehari, tetapi jarang sekali kita benar-benar sadar bahwa di dalam setiap tarikan nafas, Tuhan menitipkan kehidupan, dan di dalam setiap hembusan nafas, Dia menitipkan kelegaan. Nafas bukan sekadar pertukaran udara, melainkan jembatan antara tubuh, jiwa, dan ruh. Dan melalui nafas pula, malaikat penyembuh dapat bekerja, membawa ketenangan dan keseimbangan ke dalam dirimu. Ketika engkau bernapas dengan kesadaran, engkau sedang membuka ruang dalam dirimu agar cahaya masuk. Tarikan nafas yang dalam ibarat mengundang energi ilahi ke dalam tubuhmu, dan hembusan nafas yang perlahan ibarat melepaskan segala beban, segala gelap, dan segala luka yang selama ini mengendap. Nafas menjadi alat untuk membersihkan jiwa, membasuh luka yang tidak terlihat, dan menyiapkan dirimu agar mampu menerima sentuhan halus malaikat penyembuh. Nafas yang penuh kesadaran juga mampu menenangkan pikiran yang gaduh. Setiap kali engkau merasa resah, cobalah duduk diam, tarik nafas perlahan, rasakan udara itu masuk dan mengisi dadamu. Lalu hembuskan dengan lembut sambil membayangkan segala rasa sakit keluar bersama hembusan itu. Ulangi berulang kali hingga hatimu mulai tenang. Dalam ketenangan itu, engkau akan lebih peka merasakan bahwa ada energi yang berbeda mengalir di sekitarmu. Energi yang penuh kelembutan, yang sesungguhnya adalah tanda kehadiran malaikat penyembuh. Malaikat bukan hadir dengan suara yang keras, bukan pula dengan keajaiban yang selalu terlihat. Mereka hadir melalui hal-hal sederhana, termasuk dalam ritme nafasmu. Jika engkau mampu menjaga nafas dengan penuh kesadaran, engkau akan menemukan bahwa setiap tarikan nafas menguatkan, setiap hembusan nafas melegakan, dan setiap detik kehidupan menjadi kesempatan untuk dipenuhi cahaya. Malaikat bekerja diam-diam, melalui nafas yang kau sadari, mereka menyembuhkan tanpa engkau sadari. Karena itu, jadikanlah nafas sebagai zikir. Setiap kali menarik nafas, ingatlah bahwa engkau sedang menerima kasih Tuhan. Setiap kali melepaskan nafas, ingatlah bahwa engkau sedang menyerahkan semua bebanmu kepadanya. Dengan cara ini, nafasmu tidak lagi sekadar pergerakan tubuh, tetapi menjadi doa yang hidup, doa yang terus berulang, doa yang memanggil malaikat penyembuh untuk menjaga dan menuntunmu menuju keseimbangan dan kedamaian. Bab 6. Pertemuan dalam mimpi dan isyarat. Malaikat seringkali hadir dengan cara yang tidak kita duga.
Mereka jarang menampakkan diri secara nyata di depan mata, karena mata manusia terlalu terbatas untuk menanggung cahaya mereka. Tetapi malaikat punya jalan lain untuk menyampaikan pesan dan penyembuhan, melalui mimpi dan melalui isyarat-isyarat halus dalam kehidupan sehari-hari. Jika engkau membuka hatimu, engkau akan menyadari bahwa alam tidur bukan sekadar tempat istirahat, melainkan jendela bagi jiwa untuk berjumpa dengan cahaya yang tidak selalu bisa dirasakan saat terjaga. Dalam mimpi, kadang engkau melihat cahaya yang menenangkan atau sosok yang tidak berbicara namun membuatmu merasa damai. Bisa jadi engkau bermimpi berada di sebuah tempat yang indah, penuh air jernih atau cahaya lembut yang menenangkan luka. Semua itu bukan kebetulan, melainkan cara malaikat penyembuh menyentuh jiwa tanpa perlu kata-kata. Mereka tidak selalu datang dengan rupa, kadang hanya dengan rasa. Dan ketika engkau terbangun dengan hati yang ringan, ketahuilah bahwa engkau telah dijenguk oleh kasih sayang dari langit. Tidak hanya lewat mimpi, malaikat juga berkomunikasi melalui isyarat di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika engkau sedang gundah, lalu tiba-tiba mendengar ayat yang menjawab kegelisahanmu, atau ketika engkau menemukan seseorang yang berkata dengan tepat apa yang engkau butuhkan. Ada pula saat engkau melihat tanda-tanda kecil, seperti angin yang menyejukkan saat engkau berdoa, atau cahaya yang terasa berbeda ketika engkau berzikir. Semua itu adalah cara halus malaikat memberitahu, kami ada di dekatmu. Namun tidak semua mimpi atau isyarat patut dipercaya. Ada mimpi yang hanya permainan pikiran, ada tanda yang hanya kebetulan. Kuncinya adalah kejernihan hati. Jika hatimu jernih, engkau akan tahu mana yang sekadar bayangan dan mana yang benar-benar sentuhan malaikat. Rasa damai yang tertinggal setelah mimpi atau tanda itu adalah bukti nyata. Karena malaikat penyembuh tidak pernah menimbulkan kegelisahan, melainkan selalu meninggalkan rasa tentram dan keyakinan yang semakin dalam. Maka belajarlah peka terhadap bahasa mimpi dan isyarat. Jangan buru-buru menolaknya sebagai khayalan, tapi juga jangan terjebak dengan menafsirkan berlebihan. Cukup terima dengan hati yang lembut. Jika itu dari malaikat, engkau akan merasakannya. Dan bila engkau terus menjaga kesucian hati, maka pertemuan dalam mimpi dan isyarat akan menjadi jembatan indah yang menguatkan langkahmu dalam perjalanan penyembuhan bersama cahaya Tuhan. Bab 7. Menyelaraskan tubuh, jiwa, dan ruh. Penyembuhan sejati tidak pernah berdiri hanya di satu sisi. Ia tidak hanya menyentuh tubuh, tidak hanya menyentuh jiwa, dan tidak hanya menyentuh ruh, tetapi ketiganya sekaligus. Tubuh adalah wadah, jiwa adalah penggerak, dan ruh adalah cahaya yang memberi kehidupan. Jika salah satunya sakit, maka yang lain ikut merasakan dampaknya. Inilah sebabnya mengapa malaikat penyembuh selalu bekerja dengan cara menyelaraskan. Bukan hanya menambal bagian tertentu. Mereka ingin agar keseluruhan dirimu kembali seimbang, kembali utuh, dan kembali selaras dengan kehendak Tuhan. Tubuh seringkali menyimpan luka yang berasal dari jiwa. Rasa takut, amarah, atau duka yang berlarut-larut bisa mengendap menjadi penyakit di tubuh. Begitu pula sebaliknya, tubuh yang dipenuhi racun dan kebiasaan buruk bisa membebani jiwa, membuat hati mudah gelisah dan pikiran mudah kusut. Malaikat penyembuh menolong dengan cara halus. Mereka menggerakkanmu untuk lebih menjaga tubuh, membisikkan inspirasi untuk merawat kesehatan, dan sekaligus mengajarkanmu untuk membersihkan hati dari beban yang tidak perlu. Ruh berada di lapisan terdalam, lebih tinggi dari tubuh dan jiwa. Ruh adalah bagian yang selalu terhubung dengan Tuhan, meski sering kita lupakan. Saat tubuh dan jiwa tidak selaras, ruh tetap bersinar, namun cahayanya terhalang kabut. Malaikat penyembuh bekerja membantu menyingkirkan kabut itu, agar ruhmu kembali bersinar dan menyinari jiwa serta tubuhmu. Ketika cahaya ruh mulai tampak, engkau akan merasa lebih ringan, meski tubuhmu sedang lelah, dan lebih tenang, meski keadaan dunia tidak berubah. Menyelaraskan tubuh, jiwa, dan ruh berarti engkau harus belajar mendengarkan ketiganya. Tubuh butuh istirahat, butuh makanan yang baik, butuh gerakan yang sehat. Jiwa butuh ketenangan, butuh kejujuran, butuh kasih sayang. Ruh butuh zikir, butuh doa, butuh kembali diingatkan kepada asalnya.
Jika engkau mampu memberikan apa yang mereka butuhkan, maka malaikat penyembuh akan lebih mudah bekerja, karena dirimu sendiri sudah menyiapkan wadah yang tepat untuk menerima cahaya mereka. Ingatlah, engkau adalah kesatuan. Jangan hanya merawat tubuh dan melupakan jiwa, atau hanya menenangkan jiwa tetapi mengabaikan ruh. Semuanya adalah satu lingkaran yang saling terhubung, dan ketika tubuh, jiwa, serta ruhmu selaras, maka engkau akan merasakan kesehatan yang sejati. Bukan sekadar bebas dari sakit, tetapi hadirnya kedamaian yang mendalam, keutuhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, dan cahaya yang terus hidup bersamamu. Bab 8. Menjaga kebersihan hati sebagai wadah cahaya. Hati manusia adalah wadah yang paling halus, sekaligus paling berharga. Ia bagaikan cermin yang bisa memantulkan cahaya ilahi, namun sekaligus mudah ternodai oleh debu dunia. Jika hati kotor oleh iri, dengki, kebencian, atau kesombongan, maka cahaya sulit masuk dan malaikat pun enggan mendekat. Tetapi bila hati bersih, lapang, dan lembut, ia menjadi wadah yang indah bagi cahaya penyembuhan. Di sanalah malaikat penyembuh berdiam, menyalurkan ketenangan, dan menuntun jiwa untuk pulih. Membersihkan hati bukan pekerjaan sekali jadi. Ia adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran. Setiap hari, kita akan diuji oleh perasaan yang bisa mengotori hati. Ada orang yang menyakiti kita, ada keadaan yang membuat kita marah, ada keinginan yang menjerat kita pada keserakahan. Namun setiap kali hati tergores, kita diberi kesempatan untuk memilih. Apakah kita akan membiarkan noda itu menumpuk, atau kita akan membersihkannya dengan maaf, dengan doa, dan dengan mengingat Tuhan? Malaikat penyembuh senang berada di hati yang penuh kasih. Kasih sayang adalah cahaya yang paling kuat untuk mengundang mereka. Saat engkau mengasihi, bahkan kepada orang yang melukaimu, engkau sedang memoles cermin hatimu agar semakin jernih. Dan semakin jernih hatimu, semakin terang cahaya yang terpancar darimu. Inilah magnet yang membuat malaikat datang, karena mereka diciptakan untuk selalu dekat dengan cahaya kasih. Kebersihan hati juga berarti kejujuran kepada diri sendiri. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada berpura-pura baik di luar, tetapi menyimpan kebencian di dalam. Cahaya malaikat tidak bisa masuk ke hati yang terbelah oleh kepura-puraan. Justru ketika engkau jujur mengakui kelemahanmu, mengakui bahwa hatimu masih sering kotor, disitulah pintu cahaya terbuka. Malaikat akan membimbingmu untuk terus memperbaiki diri, setahap demi setahap, sampai hatimu benar-benar menjadi wadah yang suci. Maka jagalah hatimu sebagaimana engkau menjaga tubuhmu. Jika tubuh butuh mandi untuk membersihkan debu, hati pun butuh doa dan zikir untuk membersihkan kotorannya. Jika tubuh butuh makanan sehat, hati pun butuh kasih sayang dan keikhlasan. Setiap kali engkau merawat hatimu, sesungguhnya engkau sedang menyiapkan rumah bagi malaikat penyembuh. Dan ketika mereka datang, engkau akan merasakan betapa indahnya memiliki hati yang bersih, hati yang tidak lagi menjadi beban, melainkan sumber cahaya yang menerangi jalanmu. Bab 9. Tanda kehadiran malaikat penyembuh. Ada kalanya engkau merasa seolah-olah sendirian, menghadapi luka dan penderitaan tanpa penolong. Namun jika engkau peka, sesungguhnya ada tanda-tanda halus yang menunjukkan kehadiran malaikat penyembuh di sekitarmu. Mereka tidak selalu muncul dengan cahaya terang yang kasat mata, tetapi mereka hadir melalui getaran yang lembut, melalui kedamaian yang tiba-tiba datang tanpa alasan, melalui ketenangan yang meliputi jiwamu di saat engkau paling rapuh. Salah satu tanda kehadiran mereka adalah rasa ringan yang sulit dijelaskan. Beban yang sebelumnya menghimpit dada, perlahan terasa mengendur. Air mata yang jatuh tiba-tiba membawa kelegaan, bukan lagi kepedihan. Engkau mungkin tidak melihat wujud mereka, tetapi jiwa akan tahu ketika disentuh oleh kelembutan yang bukan berasal dari dunia ini. Itu adalah belayan malaikat, isyarat bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Tanda lain adalah hadirnya ilham yang menuntunmu kepada kebaikan. Kadang setelah berdoa dengan tulus, tiba-tiba engkau mendapatkan jawaban yang menenangkan hatimu. Kadang di tengah kebingungan, ada bisikan halus dalam hati yang mengarahkanmu pada jalan yang benar. Malaikat penyembuh bekerja melalui intuisi, melalui cahaya kecil yang menyelinap ke dalam pikiranmu.
menuntunmu untuk memilih jalan yang membawa ketenangan, bukan kebingungan. Mereka juga bisa hadir melalui orang-orang di sekitarmu. Bisa jadi seorang teman yang tiba-tiba menghubungimu saat engkau merasa terpuruk, atau seorang asing yang memberikan senyum hangat yang membuat hatimu tenang. Jangan remehkan pertemuan kecil seperti itu, karena seringkali malaikat menggunakan orang lain sebagai sarana untuk menyampaikan penyembuhan. Apa yang tampak sederhana bagi mata bisa jadi adalah tanda besar bagi hati. Ketika engkau menyadari tanda-tanda ini, jangan buru-buru meragukannya. Terimalah dengan syukur dan bukalah dirimu semakin luas. Malaikat penyembuh tidak butuh engkau melihat mereka secara kasat mata. Mereka hanya ingin engkau percaya bahwa cahaya penyembuhan itu nyata. Dan semakin engkau percaya, semakin mudah cahaya itu bekerja dalam hidupmu. Pada akhirnya, tanda terbesar kehadiran mereka bukanlah sesuatu yang engkau lihat, melainkan perubahan yang engkau rasakan. Hati yang lebih damai, jiwa yang lebih kuat, dan hidup yang lebih ringan dijalani. Bab 10. Menjadi sahabat cahaya. Perjalanan bersama malaikat penyembuh bukanlah sekadar meminta pertolongan, melainkan belajar untuk hidup dalam cahaya yang sama. Mereka bukan hanya hadir untuk menyembuhkan luka-luka kita, tetapi juga untuk mengajarkan bagaimana cara menjaga diri agar tetap sehat, tenang, dan dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, mereka ingin engkau tidak sekadar menjadi penerima cahaya, melainkan juga sahabat yang hidup bersama cahaya itu setiap hari. Menjadi sahabat cahaya berarti engkau belajar menjaga kehadiran malaikat dalam hidupmu. Engkau tidak lagi mencari mereka hanya ketika sakit, sedih, atau rapuh, melainkan engkau mengizinkan mereka hadir dalam keseharianmu. Saat engkau bersyukur atas hal kecil, saat engkau memaafkan meski sulit, saat engkau menolong tanpa pamrih, disitulah cahaya malaikat semakin kuat mengelilingimu. Mereka bukan lagi sekadar tamu, melainkan teman perjalanan yang setia. Malaikat penyembuh mengajarkan bahwa kesehatan sejati bukan sekadar tubuh yang bugar, melainkan jiwa yang damai dan ruh yang bercahaya. Engkau bisa saja hidup dengan tubuh yang tidak sempurna, tetapi jika hatimu damai dan jiwamu penuh cahaya, engkau tetap akan merasakan keutuhan yang luar biasa. Dan sebaliknya, meski tubuh tampak sehat, tanpa kedamaian jiwa, engkau akan selalu merasa kosong. Inilah pelajaran yang mereka bisikan dengan lembut. Kesembuhan sejati dimulai dari dalam. Ketika engkau sudah memahami ini, engkau tidak lagi melihat malaikat penyembuh sebagai sosok asing, melainkan sebagai bagian dari perjalanan ruhani yang selalu dekat. Engkau akan menyadari bahwa setiap doa adalah jembatan, setiap zikir adalah cahaya, dan setiap kebaikan adalah panggilan bagi mereka untuk mendekat. Hidupmu menjadi lebih ringan, bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena engkau memiliki sahabat cahaya yang selalu mendukungmu di balik layar. Maka jadikanlah dirimu sahabat cahaya itu. Hidupkan kasih sayang, tebarkan kebaikan, jaga kebersihan hati, dan tetaplah terhubung dengan Tuhan. Ketika itu semua engkau lakukan, malaikat penyembuh tidak hanya datang sesekali, melainkan akan selalu menyertaimu. Dan pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa kunci untuk berinteraksi dengan malaikat penyembuh sebenarnya sudah ada di dalam dirimu sendiri, yaitu hati yang bersih, jiwa yang tulus, dan ruh yang selalu berpaling kepada cahayanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan ini hanyalah pengingat bahwa cahaya penyembuhan selalu dekat dan malaikat selalu hadir bagi hati yang bersih. Semoga setiap kata yang terdengar menjadi benih kebaikan dalam hidupmu. Saya berdoa, semoga hatimu selalu dijaga dalam ketenangan, tubuhmu diberi kekuatan, dan ruhmu senantiasa dipenuhi cahaya, kasih dari Tuhan yang Maha Pengasih. Semoga setiap langkahmu dipenuhi keberkahan, dan setiap luka dalam dirimu menemukan jalan menuju kesembuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.